Salam, selamat malam sahabat terkasih. Di penghujung hari ini, sebelum kita memejamkan mata, mari kita menenangkan hati sejenak. Hari ini mungkin ada yang berjalan sesuai rencana, ada yang tidak berjalan sesuai rencana. Ada doa yang terasa terjawab, tapi mungkin juga ada doa yang masih menggantung. Malam ini seringkali menjadi waktu di mana pikiran menjadi lebih jujur. Ketika suara-suara dunia mulai redup, justru suara hati terdengar lebih jelas. Dan di saat seperti inilah, firman Tuhan datang bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menguatkan dan menghidupkan kembali pengharapan. Renungan malam ini kita akan merenungkan satu ayat yang sangat dalam dari 2 Korintus 1 ayat 9. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Sahabat terkasih, ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus, bukan dari keadaan yang nyaman. Ia tidak sedang menulis dari ruang yang tenang, bukan dari hidup yang aman. Paulus menulis surat ini setelah mengalami tekanan sangat berat di Asia. Tekanan itu bukan hanya fisik, tetapi juga mental dan rohani. Ia berkata sebelumnya bahwa penderitaan itu melampaui kekuatan manusia. Artinya, ini bukan lagi soal aku masih bisa bertahan, tetapi sudah sampai pada titik aku benar-benar tidak sanggup. Bahkan Paulus berkata, kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Ini bukan bahasa yang berlebihan. Ini adalah pengakuan jujur dari seorang hamba Tuhan yang sangat dipakai Tuhan, tetapi tetap manusia biasa. Dan mungkin malam ini ada di antara kita yang sedang berada di titik itu, merasa sudah tidak punya tenaga lagi, merasa doa tidak lagi punya kata, merasa harapan seperti sudah mati. Sahabat terkasih, mari kita perhatikan kalimat selanjutnya. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri. Paulus tidak berkata hal itu terjadi karena Tuhan jahat atau karena Tuhan meninggalkan kami. Ia berkata hal itu terjadi supaya, artinya penderitaan itu bukan tanpa tujuan, bukan untuk menghancurkan iman, tetapi untuk memindahkan sandaran iman. Selama ini, mungkin kita bersandar pada kekuatan sendiri, pengalaman, tabungan, relasi, kemampuan berpikir. Tapi ada titik tertentu di hidup ini di mana Tuhan mengizinkan kita sampai ke batas akhir kemampuan manusia, supaya kita belajar satu hal yang paling mendasar. Manusia bukan sumber hidup. Sahabat terkasih, Paulus melanjutkan, melainkan kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Ini bukan kalimat simbolis. Ini adalah pernyataan iman yang sangat radikal. Paulus tidak berkata Allah yang menguatkan orang lemah, bukan juga Allah yang menolong orang yang hampir jatuh, tetapi Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Artinya, ketika segala sesuatu sudah benar-benar mati, harapan mati, jalan keluar mati, kekuatan mati, bahkan doa terasa mati,
Tuhan belum kehabisan kuasa. Manusia bekerja di wilayah masih bisa. Tuhan bekerja di wilayah sudah tidak mungkin. Di titik itulah iman sejati bertumbuh. Sahabat terkasih, ada seorang yang sudah berjuang sangat lama. Ia sudah mencoba segalanya. Berdoa, berusaha, meminta pertolongan, bertahan sebisanya. Tetapi satu persatu pintu tertutup. Suatu malam, ia duduk sendirian. Bukan menangis keras, tapi justru diam. Ia berkata dalam hati, "Tuhan, aku tidak tahu harus berharap apa lagi." Dan di titik itulah ia berhenti berharap pada hasil. Ia berhenti berharap pada kekuatannya sendiri. Ia hanya berkata, "Karena Engkau Tuhan yang hidup, maka hidupku ada di tangan-Mu." Tidak langsung ada mujizat besar, tidak langsung ada perubahan drastis. Tetapi di malam itu ada satu hal yang dibangkitkan lebih dulu. Iman yang mati mulai hidup kembali. Dan seringkali itulah awal dari kebangkitan yang Tuhan kerjakan. Sahabat terkasih, renungan malam ini mengajak kita jujur di hadapan Tuhan. Apa yang malam ini terasa seperti sudah mati? Iman, hubungan, pelayanan, kesehatan, pengharapan? Firman Tuhan tidak berkata bahwa semuanya akan langsung kembali seperti semula. Firman Tuhan menegaskan satu kebenaran yang kekal. Allah kita adalah Allah yang membangkitkan orang mati. Jika Tuhan bisa membangkitkan orang mati, maka tidak ada kondisi hidup kita yang terlalu rusak baginya. Sahabat terkasih, malam ini kita tidak diminta kuat. Kita hanya diminta bersandar. Bersandar bukan tanda kalah. Bersandar adalah tanda bahwa kita tahu kepada siapa hidup ini bergantung. Mari kita tutup hari ini dengan iman yang sederhana tetapi kokoh. Tuhan, aku tidak lagi menaruh kepercayaan pada diriku sendiri, melainkan kepadamu, Allah yang membangkitkan orang mati. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang kami kenal sebagai sumber hidup, malam ini kami datang dengan hati yang mungkin lelah dan kosong. Kami mengakui bahwa ada bagian hidup kami yang terasa mati. Tetapi kami percaya kepadamu, Allah yang membangkitkan orang mati. Bangkitkan kembali iman kami, bangkitkan kembali pengharapan kami, dan ajar kami bersandar penuh kepadamu. Kami menyerahkan malam ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah bersama-sama dalam renungan malam ini. Biarlah renungan malam ini memberikan kekuatan dalam hidup kita. Sampai jumpa di renungan malam berikutnya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.